Tentu saja, proses ini lambat. Misalnya, diperlukan waktu bertahun-tahun agar urat tanah mengembun secara alami batu ilahi kristal peri. Menurut frekuensi pertempuran Qin Yichen, itu pasti tidak cukup. Namun, setelah 18 bintang disempurnakan menjadi keseluruhan, kekuatan ilahi yang dapat diberikan sangat besar, dan Qin Yichen tidak akan berlebihan. Tentu, ada pepatah lain yang mengatakan bahwa jumlah roh dan kekuatan di dunia ini adalah kekal dan tidak berubah. Misalnya jika ingin menjadi seorang kaisar, Anda mungkin harus melubangi bakat di antara bintang-bintang. Baris. Tetapi ketika raksasa kaisar tertinggal, tulangnya berubah menjadi gunung dan sungai, dan setetes darah dewa bisa berubah menjadi danau suci, yang setara dengan mengembalikan segalanya ke dunia, tetapi dalam bentuk lain. Qin Yichen tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Dia hanya menghela nafas. Dengan gerakan di dalam hatinya sekarang, gunung suci naik dari tanah, memikirkan masa lalu. Aku takut dia telah menjadi yang disebut dewa yang dia hormati ketika dia masih remaja. Pegunungan bergulir. Qin Yichen hari ini memiliki kekuatan ini. Dengan bantuan 18 bintang, Qin Yichen akhirnya bisa menyia-nyiakan kekuatannya. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa dia telah menjadi dewa bawaan, yang seharusnya menjadi dewa yang agung, menyapu alam yang sama. Tusan Miao Xuan tidak membohonginya, transformasi tubuh bawaan benar-benar terlahir kembali, kekuatan angin yang perkasa dan pedang yang perkasa. Tapi aku bahkan tidak melihat musuh macam apa yang ditemui Qin Yichen sejak dia benar-benar bergulat di alam surga kaisar. Harta dan metode apa yang dia butuhkan untuk menangani dan bahkan membunuh musuh-musuh ini. Sayap ilahi Wujin, Aegis Kaisar Heze, lambu tekanan Lu, artefak Kaisar Bihai, dan bahkan tulang mayat Kaisar Iblis. Dengan kata lain, setiap level harta di tubuh Qin Yichen sekarang jauh melebihi wilayahnya saat ini, dan hilangnya kekuatan ilahi dapat dibayangkan. Selain itu, keausan Longwu Fighting Tianju sangat parah. Jika tidak maka akan sulit untuk meledakkan kekuatan dahsyat untuk menyerang langit dan bumi. Dan sekarang, dengan 18 bintang, belum lagi solusi lengkap, setidaknya situasinya telah meningkat pesat. Qin Yichen memutuskan bahwa 18 bintang dan 9 jalur pedang dapat diubah. Labu Luya yang menempati satu tidak berubah, serta kekuatan 5 elemennya. Ini 15, dan 3 sisanya, waktu dan ruang menempati 2. Dengan bintang terakhir, dia tiba-tiba teringat akan tempat suci bawaan yang telah dibawa Chang Jiwan untuk diketahuinya, mengatakan bahwa ketika dia mencapai keadaan itu, dia juga bisa mencapai tempat suci bawaan dengan cara bawaannya sendiri. Dengan cara itu, menyerahkan bintang ini kepada seseorang yang layak dipercaya sebenarnya cukup baik di klan Kaisar Ke, maka dia tidak akan mati. Qin Yichen berpikir bahwa itu layak, seolah-olah beberapa raksasa yang kuat akan menjelma untayan mereka sendiri, dan kemudian menyegel darah mereka sendiri, dan bahkan meninggalkan Daova dan kekuatan supernatural di klan mereka sendiri. Dengan cara ini, itu setara dengan kartu hall penyelamat hidup ekstra, dan bahkan sesuatu seperti sisa-sisa jiwa serupa dengan yang sama. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa tanah suci bawaan bahkan lebih sulit dan lebih sulit untuk dipadatkan. Bagaimanapun, itu adalah cara bawaan, tetapi sepertinya tidak apa-apa untuk meninggalkan sedikit kekuatannya sendiri. Lihat ke belakang dan lihat lebih dekat pada bintang-bintang ini, kalau-kalau ada harta yang tersisa. Qin Yichen merasa bahwa tidak banyak ahli di alam langit kaisar yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan mesin raksasa di suatu tempat, atau bahkan peninggalan alam kaisar. Bagaimana jika mereka dikubur di antara bintang-bintang yang mereka panen? Pada saat yang sama, kemampuan hebat lainnya juga memiliki keuntungannya sendiri. Untuk hujan bintang ini, mereka juga memiliki kegunaannya sendiri. Tetapi melihat sisa klan kaisar, mereka tidak bisa tidak merasa kecewa. Bagaimanapun, mereka tidak mendapatkan banyak hujan bintang. Qin Yichen hanya bisa mengabaikan ini. Awalnya, dia tidak berniat untuk terbiasa dengan kaisar ini, tetapi tidak mungkin. Ke Tiangxuan, seperti pemetik bintang, saat ini tidak mau terlibat dengan kaisar lain, jadi biarkan dia berkumpul. Dan Qin Yichen hanya bisa setuju, selama kaisar itu tidak bisa melawannya, dia tidak repot-repot memperhatikan. Menurut perjanjian, Bai Guanxing juga mendapat hujan 9 bintang, yang mana cukup banyak, karena kedua leluhur kaisar Ke hanya memberi Putri Wenxing dan Ke Wensan hanya 3 atau 5. Jaminan Feng Mianwu untuk hujan bintang Bai Guanxing untuk sementara, dan Qin Yichen mengedipkan matanya tanpa terasa ketika dia menatapnya. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Putri Wenxing melihat hujan bintang yang disimpan Ke Tiangxuan untuknya, menggosok leher merah mudanya, dan bergumam, "Kayu, Anda harus memberi saya jalan pisaumu, yang terbaik adalah memadatkannya. Ke dalam inkarnasi, biarkan saya menyimpannya untuk Anda. Jika tidak, itu adalah harga hadiahmu saat ini, kalau-kalau suatu hari nanti." Ketika Putri Wenqing mengatakan ini, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya dengan senyuman ketika dia melihatnya. Putri Wenxing adalah cabang emas dan daun giok dari klan Kaisar Ke.
Tetapi ketika Putri Wenxing menjadi istrinya Ke Wenxing, dia harus berhati-hati, dan setiap gerakan membuat Qin Yichen merasa hangat. Aku punya lebih banyak hujan bintang daripada kamu. Aku akan memberikannya kepadamu setelah aku kembali dan menyimpannya untukku. Tidak, kamu juga harus memadatkan inkarnasi untukku. Bagaimanapun, beberapa anjing tua tidak bisa mengalahkanku dan menganiaya istri dan anak-anakku. Wei Yuanxiang menatapnya dengan galak, lalu menatap Bai Guanxing, yang sangat menghargai, bahkan lebih kesal. Pangeran, kenapa kita tidak membunuh bajingan Bais Clan? Pisau pencuri ini menggunakan pisau untuk mengintimidasi, bukan membunuh klan Bais, tetapi memaksanya untuk berulang kali membantunya untuk menyiksanya. Pisau pencuri menahannya. Mengapa kita harus menahannya? Tanda seru. Setelah mendengar kata-kata itu, mata raja yang menangkap bintang itu berkedip, dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. Jangan main-main. Aku tahu orang kecil ini. Bai Guanxing, meskipun kekuatannya biasa-biasa saja, tetapi di generasi muda klan Bais, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Selain itu, klan Bais tidak terlalu ortodoks sekarang. Ini benar-benar membunuh junior klan Bais yang berlatih di luar. Lagi pula, jika ini benar-benar era yang hebat, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Klan Bais dari era primordial, bukan sisa-sisa dinasti sebelumnya yang berjuang untuk ruang hidup di mana-mana dan berurusan dengan celah, tetapi 10 dewa besar. Wei Yuanxiang menggigil, siapa yang mampu membelinya? Tidak hanya klan Bais. Sovereign, manusia rendahan sekarang mengenakan celana panjang dengan Kaisar Ke. Jika kita benar-benar datang ke era primordial, biarkan mereka menemukan kekuatan umat manusia dan bahkan klan naga dan Phoenix sejati. Mata raja yang menangkap bintang itu berkedip. Jadi, hal pertama yang harus dipikirkan sekarang adalah apakah kita telah datang ke era primordial atau hanya datang ke bidang bintang yang tidak diketahui. Ada banyak alam bintang yang tidak diketahui. Meskipun alam surga kaisar dan 3000 alam dao telah dieksplorasi hampir, alam semesta kuno tidak terbatas. Selain itu, alam semesta kuno disebut alam semesta kuno. Menurut legenda, dia adalah asal dari 10.000 ras. Meskipun waktu telah berlalu, kekuatan adalah satu hal, dan kuno dan Xinmi adalah hal lain. Terlebih lagi, kekuatan di alam semesta kuno tidak kalah dengan kaisar surga. The King of Star Reaching membawa punggungnya dengan tangannya dan memindai langit berbintang. Tetapi dunia sangat luas. Tidak ada catatan yang mencolok di sini, dan tahun dan bulan tidak dapat dikonfirmasi, apalagi dikonfirmasi. Bahkan jika mereka kembali ke era primordial, di mana mereka berada,